Selamat pagi anak-anak. Pagi Apa Bapak. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, ada baiknya untuk mengawali pembelajaran kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas yaitu Delvia. Berdoa dimulai. Baiklah semuanya, saya akan memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja Bapak absen ya. Hari ini Dona, Hadir Pak. Delvia, Hadir Pak. Nina, Hadir. Jaka, Hadir Pak. Tono. Hadir. Baik, nampaknya hadir semua ya. Iya Pak. Baik, sangat bagus. Bapak mempunyai satu atau dua patah kata untuk anak-anak sekalian. Jangan pernah malas untuk belajar. Karena apa? Karena belajar merupakan tiang utama atau pintu utama buat kita meraih kesuksesan atau meraih cita-cita. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak akan menyanyikan sebuah lagu kebangsaan yaitu Maju Tak Gentar. Untuk anak-anak dimohon berdiri. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Bergerak, bergerak serentak, serentak, menerjang, menerjang, terjang. Tak gentar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Sebelum kita masuk ke pembahasan pembelajaran, ada yang ingat pembelajaran apa saja yang telah Bapak ajarkan kemarin? Saya Pak. Ya, silakan. Tentang geografi Indonesia. Ya, benar sekali. Pembelajaran yang telah Bapak ajarkan kemarin yaitu tentang geografi yang ada di Indonesia. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini. Buka halaman 1. Dibaca sekilas. Silakan untuk anak-anak dibaca pada halaman pertama atau halaman ke-1. Baik Pak. Apakah sudah dibaca anak-anak halaman pertama? Sudah Pak. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan Delvia. Saya ingin bertanya, siapa saja yang termasuk bangsa-bangsa Eropa Pak? Nah, perlu kalian ketahui atau anak-anakku sekalian, bangsa-bangsa Eropa adalah bangsa-bangsa yang telah menduduki Indonesia sejak tahun 1600-an. Yang pertama ada bangsa Portugis, yang kedua ada bangsa dari Inggris, yang ketiga ada bangsa dari Spanyol, ada bangsa dari Belanda. Nah, itulah adalah bangsa-bangsa dari daratan Eropa yang telah menduduki Indonesia. Nah, Bapak akan membacakan sekilas ya. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melenggangkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Lanjut anak-anak ke paragraf selanjutnya. Apa anak-anak paragraf selanjutnya? Ya, paragraf selanjutnya tentang apa anak-anak? Tentang peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda Pak. Oh baik, kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial. Saya akan membacakan sedikit. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Nah, dalam pemerintahan Gubernur Raffles di Indonesia, dia memiliki beberapa kebijakan anak-anak.
kebijakan yang pertama yaitu di bidang pengetahuan. Yang pertama, dia mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga terbesar di dunia, yaitu bunga bangkai yang dinamai bunga Rafflesia arnoldii. Nah, yang kedua ada kebijakan di bidang ekonomi. Menghapus kontingen penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau in range. Ada yang tahu apa itu sewa tanah? Tidak tahu ya? Tidak tahu, Pak. Nah, baiklah anak-anak. Sewa tanah yaitu apabila petani Indonesia ingin bercocok tanam di wilayah Indonesia, mereka harus membayar sewa kepada kolonial Inggris. Seperti itu anak-anak. Oh iya, Pak. Nah, lanjut yang kedua, semua tanah dianggap milik negara atau milik pemerintahan kolonial. Maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa, seperti apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Nah, ada upaya Raffles dalam menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut anak-anak. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat Indonesia mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya tanah atau luas sempitnya tanah untuk petani dari tingkat kesuburan tanah tersebut. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai dari Raffles. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Nah, yang keempat, ada kebijakan di dalam pemerintahan Raffles, yaitu pengadilan dan sosial. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Pulau Jawa dibagi menjadi 6 kepresidenan, termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap kepresidenan mempunyai badan pengadilan. Yang ketiga, melarang perdagangan budak. Baiklah anak-anak, paragraf selanjutnya kita akan membahas apa? Kita akan membahas yaitu peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Charles de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang dari Belanda. Yang masing-masing perusahaan tersebut memiliki kapal untuk berlayar mengakses ke Indonesia. Nah, dalam kedudukan kolonial Belanda, terdapat sebuah kongsi perdagangan yang bernama VOC. Ada yang tahu apa itu VOC? Tidak tahu, Pak. VOC adalah singkatan dari Veterans of Company. Pembentukan VOC. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pembentukan VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahan membentuk kongsi dagang yang bernama VOC atau Veterans of Company pada tanggal 20 Maret 1602. Nah, ada yang tahu tujuan dari kongsi perdagangan VOC? Tidak tahu? Tidak tahu, Pak. Nah, yang pertama tujuannya yaitu untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan yang sangat strategis di Indonesia. Yang kedua, untuk menguasai kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Dan yang ketiga, VOC ingin memonopoli perdagangan rempah-rempah asli dari Indonesia. Jadi seperti ini anak-anak. Perlu kalian ketahui, VOC ini akan memonopoli dagang atau perdagangan rempah-rempah dari Indonesia. Jadi mungkin dia akan membeli rempah-rempah asli dari Indonesia dengan harga mungkin yang sangat murah, dan mereka akan menjualnya ke daratan Eropa dengan mungkin harganya akan lebih melonjak di daratan Eropa, seperti itu. Nah, habis dari pembahasan tujuan kongsi VOC di Indonesia, di sini ada
pembahasan pengalihan kekuasaan VOC terhadap pemerintahan atau kerajaan Belanda. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. Nah, jadi anak-anak, pada abad ke-18 VOC ini kekuasaannya mulai merosot di Indonesia karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu banyaknya pegawai VOC yang melakukan koperasi, banyaknya pegawai VOC yang melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah penguasaan VOC yang sangat luas di Indonesia. Itu adalah faktor internal mengapa kekuasaan VOC merosot. Nah, ada juga faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia. Jadi di sini rakyat Indonesia menentang kongsi perdagangan dari VOC, dari kerajaan Belanda. Karena apa? Karena mereka sangat menyusahkan rakyat Indonesia. Seperti itu anak-anak. Nah, pada tanggal 15 Januari 1808, Herman Wedenles menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Weiss. Denles dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa. Jadi Denles setelah dia diberikan kekuasaan sebagai gubernur, dia dibebani dengan harus mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Nah, jadi Denles harus mempertahankan pulau-pulau yang ada di Jawa dari serangan-serangan Inggris. Lanjut kita ke materi selanjutnya, anak-anak. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Pak, apakah kolonial Inggris dan Belanda itu sangat kejam? Nah, kan tadi sudah Bapak jelaskan. Seperti anak-anak ketahui, kolonial Inggris, kolonial Belanda, maksud dia datang ke Indonesia bukan hanya untuk berdagang. Mereka ingin menguasai seluruh sektor, dari sektor perdagangan, sektor mungkin penguasaan pemerintahan kerajaan-kerajaan Indonesia, dan mereka pun ingin memonopoli perdagangan rempah di Indonesia. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Belanda dan Inggris itu sangat kejam, anak-anak. Karena mengapa? Mereka menyiksa rakyat-rakyat kecil dengan cara mereka membeli hasil rempah-rempah asli dari Indonesia dengan harga yang mungkin harga dalam range terendah, dan mereka menjual ke negara Eropa. Seperti itu, anak-anak. Jadi bisa dikatakan bahwa kolonial Belanda dan kolonial Inggris itu sangat kejam terhadap rakyat Indonesia. Seperti itu. Nah, baik, Bapak mempunyai tugas untuk kalian. Di sini Bapak telah mempunyai beberapa tugas untuk kalian yang akan dikerjakan. Baiklah, Bapak akan membagikan ya. Nah, ini tugas untuk kalian. Silakan dikerjakan. Nah, baik, dikerjakan ya. Segera dikumpulkan kepada Bapak. Baik, Pak. Baik, anak-anak. Kita lanjut kepada pembahasan materi selanjutnya, yaitu tentang peninggalan kolonial Belanda yang ada di Indonesia. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ada benteng Vredenburg, yaitu benteng yang dibuat oleh kolonial Belanda di bagian wilayah Yogyakarta. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda sempat mendirikan benteng di Yogyakarta yang bernama benteng Vredenburg. Benteng ini sekarang dialihfungsikan menjadi museum. Museum apa? Museum tempat disimpannya sejarah-sejarah penjajahan yang ada di Yogyakarta. Nah, yang kedua ada Lawang Sewu. Lawang Sewu terdapat di Kabupaten Semarang, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini merupakan pusat atau sentral perkeretaapian pada masa zaman kolonial Belanda. Nah, ini merupakan yang sekarang dikenal dengan Bank Indonesia. Nah, ini merupakan dulunya tempat
di mana Belanda melakukan yaitu melakukan sebuah pemutaran mungkin dalam kegiatan pemerintahan dari Belanda. Nah, ini adalah Museum Fathahillah. Nah, ini merupakan jejak peninggalan dari kolonial Belanda yang ada di jantung negara Indonesia sekarang, yaitu yang ada di Jakarta. Sekarang ini merupakan museum yang telah difungsikan sebagai museum untuk menyimpan alat-alat atau peninggalan-peninggalan sejarah dari masa kolonial Belanda seperti itu. Nah, ini Boston. Ini merupakan tempat di Makassar ya, siswa-siswa sekalian. Nah, di Bastion ini merupakan tempat peninggalan Belanda yang mana dulunya difungsikan sebagai bentuk pembantaian kepada rakyat Indonesia yang membangkang kepada pemerintahan kolonial Belanda. Nah, mungkin itu saja pembelajaran hari ini yang Bapak telah sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, Bapak mohon ampun, memohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak mempunyai beberapa tugas untuk kalian. Nah, anak-anak, ini ada tugas evaluasi dari Bapak. Tolong dikerjakan dan minta bantuan kepada orang tua dan mungkin kerabat yang bisa membantu kalian. Nah, baik, untuk menutup pertemuan hari ini, ada kalanya kita untuk mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menutup pertemuan, marilah kita berdoa dan berdoa dipimpin oleh saudara Delvia atau ketua kelas Delvia. Pada Delvia dipersilakan. Baiklah, saya akan memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, telah usai pemberian materi pada pembelajaran hari ini. Semoga kalian paham dengan apa yang telah Bapak ajarkan. Dan kesimpulannya di sini, jadi perlu anak-anak kalian ketahui, yaitu pemerintahan kolonial Belanda dan pemerintahan kolonial Inggris yang berasal dari daratan Eropa, mereka datang ke Indonesia untuk menjajah atau menduduki Indonesia dengan maksud tertentu, yaitu menguasai berbagai sektor yang ada di Indonesia, terutama sektor dagang. Itulah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum